Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Hari ini selain yang kemarin membawa pulang materi bahasa Jawa yang sip kemarin yang sip 2 ya yang membawa, hari ini kita mau belajar di masih di tema 2, di subtema 2 ya. Kita mau belajar tentang udara ya. Ini sebenarnya ada percakapan, tapi percakapan ini terpotong. Ya, percakapannya terpotong ya. Ada percakapan antara perahu dan balon ya. Perahu mengatakan apa? Balon itu bertanya sebetulnya apa itu angin ya. Dari mana perahu itu bisa jalan? Perahu itu bisa jalan, perahu kertasnya bisa jalan karena ada angin yang bertiup. Sehingga ini perahunya kertas bisa berjalan karena ada angin. Kemudian apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Nah, ketika ada udara yang bergerak, perahunya juga akan bergerak. Kemudian ini ada percakapan seperti itu, dan ini ada si balon ini karena di dalam perutku. Nah, ini di dalam perut balon pun ketika balon itu menjadi besar karena terisi oleh udara ya. Udara itu apa ya? Angin. Nah, angin. Kalau balon itu tidak ada anginnya di dalam balon, maka balonnya tidak akan menggelembung. Nah, ini karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Nah, ini jadinya kalau kamu punya balon dan kamu meniup balon itu, sehingga balon itu akan terisi udara dan akan menggelembung. Kalau tidak ada udara yang masuk, maka balonnya tidak akan menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Maksudnya berguna bagi siapa? Bagi antara si perahu dan juga balon. Ini udara ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaannya ya. Tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti ditulis di buku tulis kalian ya. Di buku tulis kalian apa saja yang dibicarakan perahu kertas dengan balon. Menceritakan apa ya di situ. Kemudian mengapa balon bisa menggelembung? Ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Min. Dan yang nomor 3 adalah bagaimana perahu kertas itu bisa berlayar. Dan yang keempat, mengapa sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang seperti balon. Itu apa saja kamu tahu bisa menggelembung kalau diisi udara, itu apa saja? Nanti bisa kalian bertanya dengan ayah dan ibu kalian. Ini pembelajaran kalian hari ini ya. Selain materi bahasa Jawanya, juga materi yang ada di sini. Kemudian nanti untuk bahasa Jawanya kalian nanti ini tolong nanti ditulis ya di buku tulis. Di buku tulis kemudian ada nanti tambahan materi lagi ya. Ada tambahan materi nanti bisa dikerjakan. Nah, kemudian ini ada yang selanjutnya selain ini juga kalian nanti ini sifat. Nah, tadi ini kan nomor 4 sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, ini ada sifat-sifat benda. Alat dan balon yang dipergunakan. Ini balon dan kantong plastik. Nah, ditiup kemudian ini tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ini bisa kantong plastik juga bisa ditiup nanti agar bisa menggelembung. Nah, amati bentuk balon dan kantong plastik yang sudah terisi udara. Nah, apa kesimpulan kalian? Nanti kalian tuliskan. Kemudian ini ada
Bumin membacakan, nanti kamu dengarkan ya. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadah. Kemarin sudah disampaikan ada benda-benda yang benda cair itu biasanya dan gas itu bentuknya akan berubah sesuai dengan tempatnya. Berbeda dengan benda cair, berbeda dengan benda padat. Benda padat itu dimanapun bentuknya akan sama. Nah, kemudian ini juga nanti disalin di buku tulis kalian ya. Disalin di buku tulis kalian. Bagaimana bentuk udara ketika ditiup ke balon? Bentuknya bagaimana? Bagaimana bentuk udara ketika ditiup ke kantong plastik? Nah, otomatis yang balon mengikuti bentuk balon, yang plastik mengikuti plastik, nggih. Kemudian apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan ke kantong plastik? Sama enggak? Tidak, karena memang sifatnya udara itu ya bentuknya mengikuti bentuk yang dia gunakan ya. Kemudian bagaimana menurutmu sifat udara? Nah, tadi sudah Bumin sampaikan. Kemudian ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon tadi. Ini nanti diceritakan ya. Kemudian ayo kita mengamati gambar ya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki nanti dengan nyanyi. Nah, ini bermain ini tentu saja ada aturannya ya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumah juga beberapa aturan teman-teman mau tahu kan aturan-aturan di rumah, nanti bisa ditanyakan ke siapa? Ayah dan bunda. Nah, ini ada aturan di rumah ya. Kamu harus bangun jam 5 pagi. Atau kamu punya aturan sendiri, bangun setengah 4 atau jam 4 dan terus mengikuti sholat subuh jamaah ke musola. Nah, ini kalau contoh saja ini di rumah Benny ya. Di rumah Benny ini aturannya bangunnya jam 5, setelah bangun merapikan tempat tidur. Kalian juga sama. Setelah minta izin, bila izin bepergian, kalau kamu kemana-mana kamu harus minta izin. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini juga kamu membantu orang tua, nggih. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 9 kamu harus rajin belajar, membuka-buka pelajaran yang sudah. Kemudian jam 8 pukul 21 kamu harus sudah tidur, itu paling malam, atau setelah isya kamu boleh tidur. Nah, nanti kamu boleh membuat aturan di rumah kamu sesuai dengan peraturan di rumah kalian. Tentu saja antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu berbeda. Nah, kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumah kamu? Nah, ini boleh kalian buat nanti aturan di rumah kalian ya. Kemudian berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nanti hanya menonton sampai malam, boleh nggak sama ibu? Nah, dan lain sebagainya. Ini adalah aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Nanti bisa kalian lihat ya. Nah, ini ada sampai 4, ini 5-nya minta izin ada. Terus aturan di rumah kamu seperti apa? Nanti kamu boleh tuliskan ya. Kemudian yang selanjutnya ini untuk besok pembelajarannya ya, jadi yang hari ini hanya sampai ini aja ya. Yang untuk besok nanti bisa kita belajar bersama-sama lewat daring lagi nggih. Dan untuk hari Senin tugas-tugas ini dikumpulkan minta nilai sama Bumin. Itu yang Bumin sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap berdoa mohon kepada Allah. Insya Allah segera sebentar lagi kita akan sekolah setiap hari. Semangat ya. Ya, Jenderal Sudirman siap.
Bumin akhiri, ada salah-salah kata mohon maaf. Bumin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.